Bang, bisa dijelasin nggak Bang, hari ini kedatangannya melaporkan siapa? Baik, terima kasih teman-teman media. Hari ini kami dari kantor hukum Rius dan rekan yang beralamat di Tebet mendampingi pelapor saudara Johan dalam perkara ujaran kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh akun YouTube, live streaming dari TikTok yang di streamingkan ke akun YouTube Benteng 77 yang diduga dilakukan oleh saudara inisial AG. Penistanya itu boleh dijelaskan Pak? Penistaan itu dalam channel YouTube-nya itu menyampaikan, ada bahasanya menyampaikan bahwa salah satunya Nabi Muhammad itu takut air kalau berak. Ya. Kemudian ada juga bahwa Nabi Muhammad itu mengatakan tukang kawin dan jual beli manusia, human trafficking. Itu beberapa bagian dari yang disampaikan dalam akun YouTube tersebut. Jadi pasal yang kami laporkan adalah pasal pelanggaran Undang-Undang IT, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 terkait pasal 28E dan pasal junto pasal 45, juga Undang-Undang KUHP pasal 156, ya. Itu yang kita laporkan terhadap terduga atau terlapor yang kita sampaikan pada SPKT pada malam hari ini. Dalam laporan itu bahwa alat bukti apa aja? Alat bukti yang kita sampaikan ke penyidik adalah print out dari channel YouTube yang menyampaikan ujaran kebencian. Awal mulanya Bang, bisa ceritakan sampai akhirnya menemukan adanya. Nah, mungkin itu bisa langsung di pelapornya, tapi kami laporkan peristiwanya pada tanggal 28 Oktober 2024. Klien kami, saudara Johan, menemukan akun YouTube tersebut, dia menonton akun itu, menemukan ujaran kebencian terhadap agama Islam, khususnya terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu yang dia nonton. Ini pelaporannya dari satu lembaga atau dari perorangan? Dari mewakili lembaga, dari Pak Johan. Lembaganya apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Apologet Islam Indonesia, DPW Jabodetabek, alhamdulillah telah melaporkan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Agatha dengan akun 77 ya. Benteng 77 akun YouTube atau YouTube 77. Alhamdulillah barusan sudah kita selesaikan pelaporannya. Semoga nanti kita berlanjut ke tahap berikutnya. Harapannya mudah-mudahan dengan pelaporan ini tidak ada lagi namanya penista-penista, dan ini sebagai efek jerak. Kita pengen adem ayam di NKRI ini. Oke, itu dulu dari saya. Silakan. Dari pihak pengurus API ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili dari API Jabodetabek mendapat mandat dari API Pusat untuk melaporkan hal ini yang diwakilkan oleh Pak Johan, agar hal-hal penistaan agama yang dilakukan di media sosial tidak terjadi lagi karena meresahkan toleransi umat beragama. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya akan ditindaklanjuti dan tertangkapnya saudari Agatha ini sebagai efek jerah. Pak, ini kan saya lihat nih dari API ya, ini kan sekarang lagi riuh nih, lagi rame saling lapor. Apakah ini karena timbulnya saling lapor itu jadi pada saling laporinnya, atau memang udah meresahkan banget si Agatha itu? Dilihat dari video yang kita berikan ke pengawas, memang penistaan terhadap Nabi Muhammadnya sudah keterlaluan, bahwa Nabi Muhammad menjual manusia, Muhammad itu tukang kawin, takut sama air. Itu hal yang tidak pantas dilakukan sama umat beragama. Bisa dilihatin Pak? Ini LP-nya. Iya, LP-nya. Iya Pak.
Oke, terima kasih semuanya. Aman? Alhamdulillah aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi Uniriva dari kota Ternate yang indah, yang cantik luar biasa, Maluku Utara. Uniriva mengabarkan berita-berita menggemparkan di dunia apologetika. Salah satu minum dulu ya. Udah. Intro dulu deh teman-teman. Uniriva mau minum dulu ya. Intro dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi berdoa dulu. Rabbil surah lisadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka menampol hari ini dengan intro. Tara, akhirnya apa yang ditunggu-tunggu setelah lama kita menunggu terjadi. Keinginan Agatha o Palermo tercapai. Aduh, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bisa jadi perbuatan jahat seseorang itu menjadi asbab terkuaknya perbuatan-perbuatan jahat lainnya, teman-teman. Jadi kita tidak perlu, makanya di umat Islam itu tidak perlu gerasa gerusuk. Allah akan menunjukkan cara, Allah akan punya cara sendiri dan memperlihatkan caranya kepada kita untuk menghukum para penista-penista nabinya, penista agamanya, penista Al-Qur'annya, bahkan penista Allah sendiri. Itu akan mendapatkan hukuman kalau tidak di dunia, kalau tidak di akhirat. Viral! Ini salah satu contoh penista agama Islam yang terang-terangan menista. Pasti umat Kristen nonton begini nih. Kenapa ya yang dilaporkan si Rifa tapi kok yang viral si Agatha? Kan si Rifa yang terang-terangan menghina. Gini ya. Penistaan terhadap agama itu punya aturannya, teman-teman. Ya, dan ini harus mengikuti kaidah, bisa jadi bahasa, bisa jadi estetika, moral, kayak etika gitu, bisa seperti itu. Tapi selagi Uniriva bisa menunjukkan, selagi Uniriva, para pendiskusi, para pendebat itu bisa menunjukkan bukti-bukti argumentasinya itu ada dasarnya, maka kok bisa dikatakan penistaan agama? Kan nggak bisa lah. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kita nggak bahas dulu Uniriva ya, yang juga sedang dilaporkan konon katanya sama seorang pengacara beragama Kristen by the way ya. Tapi kita lihatin dulu nih. 1, 2, 3. Ini kita lihat videonya terkait tentang Agatha o Palermo yang sangat meresahkan, menyakiti umat Islam dengan narasi-narasi busuknya terhadap Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah. Beda ya. Kalau aku tuh nggak pernah benci sama Yesus. Bahkan kalau seandainya bicara tentang Yesus, yang dimaksud Yesus itu adalah anaknya Bunda Maria atau Sayyidah Maryam, kita nggak boleh benci tahu. Kita justru mencintai kalau yang dimaksud Yesus itu adalah Nabi Isa. Tapi kalau yang dimaksud Yesus itu adalah yang mati terkutuk di tiang salib, emang kita nggak boleh benci juga, karena dalilnya wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, jangan mencaci sembahan orang lain. Jadi ada, ya kita diajarkan untuk tidak membenci, dan kita tidak boleh membenci nabi-nabi, bahkan tidak boleh menghujat sembahan orang lain. Nah, ajaran Islam tuh begitu. Tapi si Agatha tuh benci banget sama Nabi Muhammad SAW, guys. Padahal dia belum tahu siapa Nabi Muhammad, nggak kenal sama Nabi Muhammad. Bahkan dia tidak membawa literasi atau dalil ketika menyampaikan framing-framing buruknya terhadap Nabi Muhammad ibnu Abdullah. Ini dia, kita lihat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang alhamdulillah kita barusan beres di Cyber Polda Jabar, dan kita alhamdulillah diterima dengan baik dengan tim Cyber Polda Jabar. Mungkin hal-hal yang nanti menyangkut masalah
pelaporan kita secara normatif ini lagi dikaji lebih mendalam oleh tim cyber Polda Jabar. Pada intinya laporan kita sudah masuk dalam rangka masih pengkajian lebih mendalam terhadap unsur pidananya dan delik yang akan kita menjadi acuan laporan kita seperti itu. Mohon dukungan teman-teman semuanya yang ada di sini. Tanpa lelah kita di sini sampai jam 6 lah, jam 6.05 kita di sini dari jam siang tadi. Berkat teman-teman, tim advokat juga, tim API juga, ya Bang Ispan, saya, Bang Syukur Rahman, dan rekan-rekan API dari DPU Jawa Barat yang memberikan dukungan. Dan mungkin nanti tambahan dari Bang Ispan untuk menyampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seperti yang disampaikan rekan barusan bahwa kami telah diterima oleh pihak Polda Jabar, Direktorat Cyber dengan baik tadi, dan mohon dukungannya. Tidak lain kami di sini karena Allah, karena kami membela agama Allah. Tidak ada kepentingan apapun selain kepentingan kami terhadap Allah, dan tidak boleh ada yang menghina Nabi dan Allah. Tidak boleh ada. Allahu Akbar. Keren banget. Kita tidak akan membiarkan penghinaan terhadap Nabi Muhammad ibnu Abdullah. Dia junjungan kita loh. Bayangkan loh. Bayangkan. Siapa sih umat Islam yang tidak mencintai nabinya? Kalian para pelaku kriminal aja beragama Islam. Kalian aja pasti akan mendidih darah kalian mendengarkan penistaan terhadap nabi kalian. Kalian pasti akan marah, mengamuk. Karena yang dihina ini adalah junjungan kita. Dan kalian tahu tidak penghinaannya itu? Kita tonton ini aja deh. Kita lihat aja. Yang menghina agama Islam. Kalau masalah toleransi. Bentar ya, ini YouTube-nya Julius nih. Bentar teman-teman ya, saya akan putarkan lagi setelah ada ini. Pasti namanya kalau kita mereaction YouTube orang lain itu ada iklannya kan. Kita harus Agama yang toleransi. Karena dalam agama kami pun haram hukumnya apabila kami sebagai umat Islam memperolok-olok agama lain. betul. Jadi kami tidak akan langsung berubah 180 derajat dulu. Ya, lumayan gitu. Karena sekarang sudah punya biaya perawatan, sudah punya banyak uang kan begitu. Sudah banyak. Oh ini si Agatha guys. Nah, jadi Agatha resmi ya teman-teman, dilaporkan lagi di Polda Jawa Barat, dan hari ini akan lagi dilaporkan di Polda Metro Jaya. Oh, Polda. Nanti kita akan update dia punya pelaporan, dan sebenarnya ada beberapa daerah yang sudah duluan teman-teman, sudah duluan melaporkan dan bahkan sudah dalam tahap pemeriksaan semua. Sudah pemeriksaan, jadi bukan baru dilaporkan. Kalau ada Laskar Polikardus bilang, wah ini baru dilaporkan bla 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 gitu kan, harusnya nanti. Ini kami rindu Rasul ya Allah, rindu ya Allah. Sudah dandan, sudah pakai eyeliner, sudah cantik, sudah pakai lipstick, sudah catokan, sudah indah. Masa dikatakan belum mandi? Gimana sih? Orang Kristen itu kalau ke gereja itu harus COPAN. Jadi bajunya yang biasa aja. Yang penting hati kamu berkilauan seperti emas yang baru dilebur. Nah itu. Baju tidak perlu bagus-bagus, tidak perlu pakai gamis-gamis yang luar biasa. Yang penting mata tring, memandang tertuju hanya kepada Tuhan. Oke? Mari Taurus, adu mekanik dengan Tuhan saya yang sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Nabi kamu belum bangkit. Ayo bangkit.
Oke, ini dia cara berpikir yang keliru ya. Mungkin saya mau luruskan dulu ini teman-teman ya. Banyak umat Kristiani yang selalu menghujat Nabi Muhammad dengan mengatakan Nabi Muhammad belum bangkit. Masalahnya mereka ini kenapa ya? Apa pura-pura matanya kemasukan abu atau karena matanya ketutupan airliner atau jangan-jangan ketebalan bulu mata sehingga tidak membaca kitab sucinya. Emang Nabi Ibrahim itu bangkit gitu? Hei, Agatha Opelermu. Nabi Ibrahim dalam kitab kamu itu sudah meninggal, wafat, bangkit dia. Ya namanya nabi manusia ya nggak bangkit lah, nanti dibangkitkan di hari kebangkitan. Terus Musa tuh udah bangkit dari kematian. Elia, bahkan ada nabi yang nggak pernah meninggal loh dalam kitab kamu. Elia naik ke surga. Nabi-nabi dalam teman-teman, kadang-kadang nih orang Kristen yang menjadi apologet, menjadi akademisi di kekristenan yang biasanya berhadapan dengan kita, itu tuh kayak cuman mau menaikkan nama Yesus karena Yesus diduga bangkit, mohon maaf ya, diduga bangkit sama mereka. Sementara kita kan nggak percaya itu. Tapi mereka mau menjelekkan Nabi Muhammad yang mana konsekuensi logiknya pada akhirnya mereka menjelekkan nabi yang lainnya seperti Daud yang mereka tolak kenabiannya, Abraham, kemudian Musa, Yesaya, itu kan gak ada yang bangkit dari kematian. Nah, terus dia mengatakan kalau yang bangkit dari kematian itu adalah seseorang yang spesial, ya kenapa nggak menuhankan Lazarus? Lazarus juga udah bangkit dari kematian. Gimana sih ini cara berpikirnya yang keliru nih daripada mereka. Tapi nggak apa-apa lah, mereka kan emang Polycarpus Polemikus yang hanya ingin menyerang Nabi Muhammad lalu menaikkan Yesus sebagai Tuhan mereka. Tugas mereka begitu. Tanpa mereka sadar ketika merendahkan Nabi Muhammad, mereka juga ikut serta merendahkan Nabi Ibrahim dan juga nabi-nabi dalam kitab suci mereka sendiri, itu dalam perjanjian lama. Dan tanpa mereka sadari, mereka juga bukan menghina nabinya umat Islam, tapi juga menghina nabi-nabi Israel. Mereka juga menghina nabi-nabi lain, mereka menghujat nabi-nabi lain. Makanya saya bilang mereka itu sebetulnya penghujat. Mereka tuh sok-sokan memuliakan nama Yesus, tapi sebenarnya mereka telah menghujat nabi-nabi lain yang dihormati oleh Yesus. Jadi si Agatha Opelermore ini adalah seorang wanita yang bukan akademisi. Karena kita tidak tahu kredibilitasnya nih, dia kuliah di mana, sekolah di mana. Nah, terus dia ini apakah mewakili gereja ortodoks atau jangan-jangan dia ini adalah pasien yang lari atau kabur ya. Si Agatha Opelermore ini. Nah lanjut teman-teman, saya akan tunjukkan penghujatan dari si Agatha Opelermore ini yang menjadi delik ketika dia diadukan. Kita tunjukkan mana penghujatan dari si Agatha Opelermore ini ya. Si Agatha Opelermore ini penghujat ini. Pertama dia mentafsirkan konsepsi berpikirnya umat Islam tanpa ada data dan dasar dulu ya. Ini mana ya 1, 2, 3A ini kita ini dulu deh. Kita tunjukkan dulu ketika dia mencoba memframing ajaran Islam. Ini dia ya. Saya pernah lihat ada video yang mengatakan nanti di Dodi Sefria dia jadi kita lihat nih. Lihat nih. Dulu nih. Si Agatha Opelermore ini. Maka saya katakan ini adalah holik dalam zatnya. Kalam dalam zatnya itu pasti holik. Tidak mungkin sesuatu yang makhluk melekat pada zatnya Allah. Ya. Jadi apa yang melekat pada Allah itu pasti Allah. Sifat-sifat Allah itu pasti Allah. Tuh. Jadi sama seperti Allah kami, yaitu Bapa, dia memiliki firman dan roh. Firmannya itu Allah, rohnya itu Allah. Dalam zatnya itu pasti holik. Tuh teman-teman ya. Ini metodologi cocokmologi atau maksailogi ini, dia memaksakan bahwa sifat Allah adalah Allah. Ini PA-nya dia tidak mengerti ilmu hakikat. Masa air adalah botol? Air adalah botol. Segala sesuatu yang ada di dalam botol adalah botol. Makanya kamu jadi botol. Cara berpikirnya mereka gimana ya? Segala sesuatu yang di dalam botol adalah botol. Segala sesuatu yang melekat pada Allah adalah Allah. Segala sesuatu yang melekat pada Agatha adalah Agatha. Hidungnya Agatha adalah Agatha. Jadi kalau hidungnya dioperasi plastik, maka yang dioperasi plastik adalah Agatha. Kan gitu ya. Maka ketika hidungnya dicabut, dibuang dan dikuburkan, diganti dengan hidung gajah, maka yang dikubur adalah Agatha. Kan gitu. Nah, kata si Agatha,
segala sesuatu yang melekat pada Allah adalah Allah. Ya kan? Nah, ini konsekuensi logiknya dia penghujat Yesus. Kalau Yesus adalah Allah atau Allah dalam bahasa mereka itu Allah, maka segala sesuatu yang melekat pada diri Yesus adalah Yesus. Kelamin Yesus melekat pada Yesus karena dia disunat hari ke-8. Dia manusia sempurna. Maka kelamin yang melekat pada diri Yesus adalah Yesus atau bukan, Agatha? Pasti kalau ditanyain ngangengong ini. Ini namanya konsekuensi logik. Makanya kalau menjelaskan itu pakai dasar, jangan pakai asumsi liar. Suka-suka bapakmu. Akhirnya apa? Menimbulkan kesesatan. Nah ini nih. Masa segala sesuatu yang ada di dalam botol adalah botol? Jadi lu pikir nih air ini adalah botol. Minum dulu dari botol. Bismillahirrahmanirrahim. Unirifa meminum dari botol. Yang diminum adalah air. Unirifa bukan meminum botol di dalam botol. Karena Agatha botol. Ih, parah ya. Inilah yang saya hadapi tuh. Teman-teman tahu gak sih? 6 tahun loh saya menghadapi orang-orang botol ini loh. Pada mulanya air. Air bersama botol. Maka air adalah botol. Lama-lama botol yang ngejelasin ini. Dalam kitab Yohanes, pada mulanya firman. Firman itu bersama Allah dan firman adalah Allah. Itu bahkan Santo Agustin sendiri mengatakan itu adalah sebuah filosofi. Teman-teman tahu tidak filosofi itu apa? Filosofi itu adalah sebuah statement yang datang dari orang-orang yang bijaksana. Maka tidak bisa dimaknai secara harfiah. Harus menggunakan kebijaksanaan. Contoh, Yesus sendiri kan suka memberikan perumpamaan tuh. Ketika Yesus berumpama, maka apakah bisa dibahas secara harfiah? Tidak, makanya ada hermeneutik dalam kitab sucinya Kristen, ada tafsir dalam kitab sucinya umat Islam. Ketika Allah mengatakan betis Allah itu tersingkap, bukan berarti kita memaknai betis seperti betisnya manusia berbulu atau seperti betisnya monyet berbulu atau seperti betis ayam tidak berbulu. Tidak begitu. Tapi istilah betis itu menunjukkan bahwa Allah akan dengan kekuasaan Allah akan menyikapkan itu namanya ditakwil. Kalau dalam Islam itu ditakwil wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Artinya apa? Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali adalah Allah. Walaupun manusia berusaha untuk mentakwil, mengalihkan makna kepada yang patut untuk Allah, tetap tidak pasti, tidak absolut takwil itu maknanya. Begitu. Ya. Begitu teman-teman. Jadi ini si perempuan yang berkawat, saya kan sering dibilang nih, pakai kawat gigi dong, kawat gigi. Nggak mau, susah kalau ngomong. Nanti gitu kalau ngomong, si wanita berkawat ini adalah penista agama Islam dan penista Nabi Muhammad yang tidak pernah mau saya ajak diskusi hatuha. Saya kan sukanya kan kalau bertemu sama penghujat kan saya mau ketemu dulu nih sama mereka satu persatu. Nanti baru saya tampar pakai bebelnya. Plak, plak, plak. Plak, plak. Tapi si wanita berkawat ini tidak pernah mau saya ajak untuk diskusi dua arah ya. Ada satu video nanti saya carikan nih teman-teman. Saya kadang-kadang lagi mereaksi ini muncul di benak saya tuh video-video yang pernah saya lihat sewaktu si Agatal ini saya naik ke Komaldia pakai akun lain diturunkan cepat-cepat. Dia nggak mau diskusi dua arah sama saya. Kenapa? Nanti ketahuan kebotolannya gitu loh. Karena menurut dia adalah apa yang di dalam botol adalah botol. Segala sesuatu yang melekat pada Allah adalah Allah. Ngadi-ngadi ente. Dari mana ente belajar begitu? Makanya ente besok-besok kalau seandainya ke gereja jangan cuma sampai pagar. Belajar tuh sama pastor-pastor ente yang dari ortodok. Sama Pak Bambang Nursena tuh. Emang ada Pak Bambang Nursena memahami bahwa air itu yang keluar dari botol adalah botol? Emang ada gitu? Ini para imam-imamnya pada kemana sih si Gatal dibiarkan lepas begini aja berkeliaran? Maksudnya ada nggak sih ulama-ulama pendeta-pendeta dia yang backup dia, maksudnya ngajarin dia kayak aku nih. Aku ini kan diperhatikan nih para ulama seluruh Indonesia kan memperhatikan aku tuh. Jadi kalau aku salah pasti aku dikritisi tuh. Pasti kan ditelepon tuh. Nirifa itu salah, antum salah gitu kan. Pasti gitu. Nah si Agatal ini kira-kira ketika dia bertindak sewenang-wenang menjadi seorang apologet Kristen dari ortodok ini ada nggak sih yang mengawasi dia dari pihak ortodok gitu ya? Ini harus ada turun tangan loh orang ortodok harus aku ini Agatal ini diutus sama kalian atau dilepas sendiri atau dia independen nih. Kalau saya tuh dari Muhammadiyah ngambil ilmunya dan saya itu ada kampusnya.
kampus Umkla, di mana saya adalah seorang mahasiswi dari Umkla kemudian pindah ke UMU. Bahkan saya itu diawasi juga sama dosen dan kaprodi dan juga dekan saya. Bahkan dekan saya itu udah ngobrol sama saya. Dekan saya sudah menganalisa saya sendiri nih. Artinya si Agatal ini ada nggak institusi yang mengizinkan dia untuk berapologet nih? Jangan nanti ketika udah ketangkap, gereja ortodok bilang lagi, kita nggak kenal Agatha. Takutnya ya kan ketika si Agatal ketangkap ya kan udah minta maaf pakai borgol, pakai baju Shopee ya kan. Langsung gereja ortodok beramai-ramai. Kami tidak mengenal Agatal, kami tidak mengizinkan, kami tidak pernah memberikan mandat. Tidak ada istilahnya kepada si Agatal untuk menghina agama Islam karena kami adalah toleransi. Ya kan? Kalau saya misalkannya saya ketangkap, misalkannya gitu kan, deliknya apa, aduannya apa. Nanti pihak kampus saya akan menyatakan sikap. Kalau saya memang salah, mereka akan katakan dia salah, tapi saya tahu kenapa. Saya loh sama dekan saya, sama kaprodi saya itu konsultasi. Saya udah ketemu sama Kiai Haji Idrus Romli. Saya tanya, Ustadz, yang saya lakukan ini salah tidak? Oh, ini namanya mukabadoh. Apa itu komparasi? Boleh Ustadz? Boleh. Lanjutkan, gaskan. Gaskan Uniripa. Ustadz Idrus Romli dari NU. Terus dari kampus, saya udah cerita nih sama dekan, sama kaprodi saya. Saya ini sedang berhadapan dengan penista-penista agama, Pak Dekan, Pak Kaprodi. Gaskan Uni, lanjutkan perjuangan Anda. Kalau perlu kita seminar, mengajak para pendeta-pendeta itu untuk diskusi dua arah dengan Unirifa. Nanti insya Allah kita coba adakan acara. Mantap kan? Jadi saya itu dididik guys. Saya itu diajarkan. Saya itu digembleng. Saya itu dipantau. Kalau bayangkan ya, jangankan salah ucap. Kemarin aja saya itu cuman iseng-iseng live video gini ya. Live video saya live gini. Terus saya cuman iseng-iseng tuh pegang kartu. Tuh kartu, tau kan kartu yang orang tuh kalau pakai judi. Padahal tuh cuman iseng doang. Karena kan saya kan kerja juga sambil berapologet. Saya juga kan bekerja tuh. Menjaga kafe tuh yang dihibahkan ke saya sama Bunda Ike ya kan. Di kafe itu bapak-bapaknya misalkannya kalau duduk di kafe itu kan kafe makan biasa tuh. Mereka tuh kadang tuh ada kartu-kartu tuh. Ya kan biasa dong kalau game-gamean nggak ada pakai judi. Saya pegang tuh iseng-iseng. Bayangkan saya live gitu aja, saya tuh diteriakin. Banyak orang, ulama-ulama, kakak-kakak, abang-abang, bapak-bapak, om-om saya tuh. Rifa tidak boleh begini. Jaga sikap kamu muslimah. Nah si Agatal ini ketika menghujat ini digembleng sama orang ortodok atau enggak nih? Saya mau tahu nih, si Agatal ini apakah mewakili gereja ortodok? Karena dia berkali-kali tuh bilang dia tuh ortodok. Ini Pak Daniel Bientoro selaku apa ya panggilannya kalau ortodok ya, pasturkah, pendetakah atau uskupkah? Ini tahu nggak nih si Agatal ini penghujat nih? Soalnya dia sering kali tuh nunjukin foto dia sama, ini kita tunjukin ya. Aku mau tunjukin dulu nih guys. Bentar ya guys. Kedekatannya Agatha sama ya Agatha dan Romo Daniel. Ya. Si Agatal mana ya? Mana ya? Agatal dengan Agatha. Mana bentar ya. Teman-teman kalau mau lihat di TikToknya dia sering posting tahu sama Romo Daniel itu. Bentar. Kita lihat TikToknya dulu ya. Kita lihat TikTok dulu. Sabar ya teman-teman ya. Kita mau lihat si Parida Gatal Palermo ini ya. Agatha Palermo. Si Agatal Palermo ini pernah posting, saya pernah lihat pokoknya dia tuh deket sama salah satu Romo di Indonesia ya, dan saya mau tahu nih, kalau saya jelas, saya sama Pak Dondi itu saya belajar sama Pak Dondi, saya juga belajar sama Bang Zuma, saya juga belajar sama Ustadz Wafi yang mana beliau adalah ustadz besar saat ini ya. Ustadz Wafi itu ustadz besar sekarang karena dia adalah ustadz yang viral karena membahas tentang nasab dan beliau itu alumni dari Pondok Pesantren Sidogiri ya. Ini. Cerah, kita ketemu.
Tapi guys, kita nggak boleh pakai musik ya. Tapi kita nggak tahu nih. Oh bukan ini. Mana ya kemarin itu si Agatha ini pernah posting videonya sama Romo Daniel. Kita lihat dulu. Apa jangan-jangan udah dihapus ya guys? Karena mungkin dia malu kali karena dia penghujat. Kenapa ya? Kok nggak ada lagi ya? Saya benar-benar pernah lihat loh guys. Kalau dia tuh pernah posting video dia sama Romo Daniel. Mana ya? Loh, apa dia dihapus ya? Atau jangan-jangan dia tahu ya kalau dia itu adalah penghujat. Sadar dia kalau dia menghujat, dia nggak mau bawa-bawa. Baguslah kalau gitu, jangan jelek-jelekin nama Romo lu. Udah penghujat lu, bawa-bawa nama Romo lagi lu. Ah, iya beneran udah kehapus. Kehapus guys. Mungkin udah nggak ada, udahlah bukan itu intinya. Intinya saya pengen tahu nih, kredibilitas si Agatha Palermo ini itu apa sebagai apologet? Apakah dia itu diajarkan begini nih, seperti yang tadi nih, kita lihat lagi nih. Tidak mungkin sesuatu yang makhluk melekat pada zatia Allah. Ya, jadi apa yang Nah, maksud aku tuh yang dia bawa, yang dia ajarkan itu diajarkan sama gereja ortodok nggak sih? Kalau aku jelas dong, kalau aku sendiri itu memiliki kecenderungan mazhab ke Imam Syafi'i. Tapi aku juga mengikuti metode mencari ilmunya Muhammadiyah dengan mengambil hadis-hadis yang sahih, lalu meninggalkan hadis-hadis doif. Bukan berarti mengharamkan, tapi lebih kalau untuk amalan. Tapi aku menuntut ilmunya di Muhammadiyah. Tapi aku juga mencintai ulama-ulama dari NU seperti Gus Baha. Artinya aku banyak mengambil sudut pandang mereka. Nah kalau si Gatal Pelelmor ini dia itu mengikuti pemikiran siapa gitu, pengajaran dia ini tuh pengajaran siapa, apakah Romonya ngajarin begini nih, ya. Allah? Sifat-sifat Allah itu pasti Allah. Itu. Jadi sama seperti Tuh dia bilang pasti lah gitu, berarti dia tuh membuat statement loh teman-teman. Ini diajarkan di ortodok nggak sih? Aku tuh ingin mention gereja ortodok. Aku ingin tahu nih gereja ortodok, tolong dong, ini orang diawasin, ini bener nggak sih ajarannya gereja ortodok? Please dong sama Romo Biantoro nih harus klarifikasi nih karena ini anak buahnya atau ini orang perempuan ini muridnya Daniel Biantoro, sorry Romo Daniel Biantoro. Siapa sih namanya Romo Daniel Biantoro? Apa? Tunggu. Daniel Biantoro. Kita lihat dulu nih. Daniel Bambang Dwi Biantoro. Oh, ini beliau tuh ini beliau nih. Beliau itu bernama, nah ini nih Romo, seorang Romo ya, bentar. Namanya adalah aku cek di Wikipedia ya guys. Daniel Bambang Dwi Biantoro. Dia tuh Chinese dan dia itu lahir tahun 1956 in Indonesia, bishop as well as founder of the Indonesian Orthodox Church. He served in Most Holy Trinity Paris, Banjarsari, Surakarta, and STS Peter and Paul Paris in Jalan Lengkong Raya Serpong. Ini aku nanti deh kalau aku tuh pernah lihat si Agatha itu sama Romo Daniel. Tunggu ya, aku cek dulu ya. Bentar ya guys. Aku tuh nggak mau asumsi guys. Kita tuh nggak boleh bicara kalau kita tuh nggak punya data. Nanti kita bisa dituduh fitness. Lebih baik kita itu fit daripada fitnah. Ya bentar. Agatha dan Romo Daniel. Teman-teman ya, saya harus memperlihatkan kepada kalian ini supaya kalian tahu bahwa tidak ya, supaya tidak ada yang membawa-bawa Romo Daniel dalam kejahatan yang dilakukan oleh Agatha. Agatha dan Romo Daniel. Kita takutnya nanti Romo Daniel jadi kebawa-bawa, guys. Oh, sudah tidak lagi, guys. Videonya si Agatha Pelelmo ini. Wah. Mana ya kemarin sempat dibilang tuh kayak father atau bapak-bapak gitu. Cuman dia bikin kalau dia tuh di gereja ortodok tuh. Tuh dia di gereja ortodok tuh.
Tuh, dia mencium gambar ini. Lihat yuk ritualnya si Agatha. Intip-intip dulu lah ritualnya si Agatha. Bentar ya guys. Kita lihat dulu ritualnya si Agatha. Kita remove dulu ya. Ini kalian kan udah tahu ya video ini udah berkali-kali ya. Nih. Allah kami, yaitu Bapa, dia memiliki firman dan roh. Firmannya itu Allah, rohnya itu Allah. Maka Allah kami Tritunggal, 3 keberadaan yaitu Bapa, firman, dan roh. Itulah Allah yang satu dengan 3 realitas, dengan 3 keberadaan. Namun kalau di dalam iman Islam dikatakan Allah dengan 20 zatnya. Ya, pada tahu anak-anak 20 zat Allah, 20 sifat Allah? Tahu kan 20 sifat Allah? Sifat Allah itu bukan diciptakan, ya. Jadi Allah kalian itu 20 tunggal. Ya, 21 tunggal. Kita Tritunggal sayang. Ya. Ngerti ya, Raka Zuki ya, kakek tua ya, dokter blow on. Ini orang ya. Mungkin teman-teman kalau mau lihat di Dodi Sefriadi juga ada video dia menghujat itu ada ya udah beredar ya. Capek juga muter-muter ini ya, cari-cari terus capek aku nyari-nyari. Nggak ada lagi guys, beneran deh. Aku tuh pernah lihat dia itu posting foto dia bersama Romo Daniel. Nah maksud aku ini Romo Daniel apakah sudah tahu tentang viralnya? Oke, kita lihat ke viralan dia ya. Viralan dia viral nih viralnya dia nih. Pertama dia viral di fifa.co.id. Ya guys. Kita baca ini dari fifa.co.id yang telah aku temukan ya. Diduga hina Nabi Muhammad, YouTuber Agatha O. Palermo dipolisikan. Parida. Kerjaanmu Parida, menghujat kerjamu. Kau jadi apologet bukannya malah membawa wawasan, kau menaburkan kebencian kau, Hai. Tanglai. Kok gitu? Enggak maksudnya. Oi Parida. Lihat nih Parida kerjaanmu nih. Konten kreator Agatha O. Palermo dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Laporan dibuat Johan Muhammad Junaidi selaku Litbang. Rasain. Makanya Agatha. 1 November 2024. Anwar Sadat. Menghujat sih. Nggak ada ilmu. Makanya besok-besok tuh pakai ini literasi kalau bicara Agatha. Nih. Ini dia. Di fifa.co.id ya guys. Kemudian di mana lagi nih? Parida. Menghujat. Diajak diskusi 2 arah nggak berani lu Parida. Saya loh selalu ngajak dia diskusi 2 arah. Kabur-kaburan mulu. Nih lanjut nih. Yang kedua Tribun. Waduh viral. Wah si Agatha makin kesel nih yang dilaporkan Ciripa. Ingat gak teman-teman dia mau menumbalkan Dodi Simamora kemarin? Makanya Agatha, tabur tua itu nyata kan menurut agamanya kamu. Kamu telah menabur, kamu telah menuainya. Makanya jadi orang tuh pakai literasi kalau bicara, pakai data. Kayak saya dong. Saya itu ikuti ajaran pendeta kalian. Ini enggak. YouTuber Agatha O. Palermo dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penistaan agama. Konten kreator itu dipublikasikan oleh Johan Muhammad Junaidi dari Litbang SDM DPW Jabodetabek Apologi Islam. Makanya Agatha, kalau bicara tuh pakai data. Ini enggak bicara seenaknya aja kayak apa ya namanya ya, bicara itu berpikir kita itu. Kita kalau mau membawa misalkannya nih kita mau berapologet ya. Ini nih saran dari saya buat para apologet baru. Ada namanya dalam dialektika itu ada yang namanya analogi, komparasi, kemudian konsekuensi logik seperti Agatha yang konsekuensi logik dia telah menghina Tuhannya. Segala sesuatu yang melekat pada Allah adalah Allah. Kata dia nih. Maka kalau kita pakai, saya pakai kata maka nih. Maka kalau ini jatuhnya ke Yesus, segala sesuatu yang melekat pada Yesus adalah Yesus. Maka dia menghina Yesus dengan mengatakan, bulu melekat nggak pada Yesus? Iya, maka bulu adalah Yesus. Penghinaan kan dia. Makanya justru mereka ini sebenarnya pengajarannya itu konsekuensinya menghina Tuhan. Makanya saya selalu tanya, kalian ketika memberikan doktrin kalian itu yang ngajarin kalian siapa sih? Legalitas kalian tuh apa sih? Kredibilitas kalian tuh apa sih? Sehingga kalian berani-beraninya mengajarkan di ruang publik sesuatu yang jangan-jangan kalian tidak tahu.
Umat Islam itu tidak boleh mentafsir. Saya ini tidak boleh. Saya itu bolehnya mengutip dan memberikan boleh memberikan opini, tetapi opini itu pun harus berdasar, tidak boleh logical fallacy. Bahkan kita boleh menyampaikan kritikan-kritikan terhadap apa yang kita dapatkan sebagai ide dan gagasan. Itu masih dihargai tuh, opini itu. Tetapi kita tidak boleh berasumsi terkait apa yang orang lain imani. Kecuali kita punya dasar dari asumsi itu. Asumsi itu bisa menjadi benar ketika sudah didukung oleh data-data. Contoh nih, Unrifan dilaporkan deliknya mengatakan bahwa 1 batang 2 telur. Itu adalah ucapan dari pengajaran seorang apologet Kristen lain. Maka Unirifa mengambil konsepsi itu supaya Unirifa paham pengajaran Tritunggal dari orang-orang yang mengaku sebagai apologet dari Kristen. Apakah Unirifa dikatakan menista? Secara benar itu tidak bisa, benar atau tidaknya itu saya tidak bisa dikatakan menista. Kenapa? Karena saya sedang mencoba untuk menyampaikan sesuatu yang telah diajarkan ke saya. Saya mengutip. Masa kalau saya mengutip perkataan orang lain dan orang lain tidak sepakat dengan kutipan orang itu, saya yang dikatakan menista? Ya nggak bisa dong. Kecuali saya yang bersekongkol dengan orang itu gitu loh. Nah itu teman-teman. Dan saya kenapa nggak takut ketika saya dilaporkan? Karena saya punya bukti-bukti bahwa itu bukan ucapan saya. Contoh nih saya kasih videonya ya. Kita cari videonya di sini ya. Bentar ya guys. Ada nggak ya? Aku tuh kadang kalau lagi ini reaction ini kadang nggak siapin video. Tapi nggak apa-apa lah kita tampilin videonya yang udah beredar ya. Lagi-lagi, udah deh aku putarin aja videonya ya. Putarin di sini ya. Kalian dengerin aja ya videonya ya. Atau dari ini aja deh. Dari pernyataan Pak JJ sendiri yang aku todong kemarin. Aku suruh dia minta maaf tuh. Gara-gara Pak JJ tuh. Aku jadi ini kata aku jadi dilaporin. Ini nih Pak JJ nih. Ini teman-teman ya. Ya, pelir kita itu adalah lambangnya juga petuhanan. Sebab dia adalah 3. Ya, jakar dan 2 telur. Ya, Bapa Firman dan Roh Kudus. Itu adalah mengarah kepada 3 pribadi, 1 oknum. Ya, kalau kita tidak ada pelir, jakar, telurnya, mana ada kita boleh buat manusia? Benar, Ke? Apakah hina? Kamu pikir begitu? Nah, ini adalah diskusi yang terjadi 4 tahun lalu, di mana aku salah satu anggota dari grup tersebut. Nama orang ini adalah Pak JJ, bahkan aku punya nomor handphonenya masih aktif dan kemarin aku chat dia untuk supaya dia minta maaf. Nih chat aku sama Pak JJ nih teman-teman. Dia tuh orang Malaysia. Tapi Pak JJ... Bentar, kita putar dulu dari awal ya. Teman-teman, ini karena sepi karena dibatasi ya. Aku ganti akun dulu ya untuk live ya. Ini dibatasi. Tunggu aku ganti dulu yang lainnya. Bentar ya. Teman-teman ini ya. Apa kabar? Pak JJ. Pak JJ masih ingat kan Tritunggal yang Pak JJ jelaskan 1 batang 2 telur itu? Iya Riba, gue ingat juga dengan Riba. Ya 1 batang 2 telur. Itu kan asumsi yang liar. Itu kan asumsi penjelasan Pak JJ mengajarkan kepada kami para pendiskusi sama Bang Dewa waktu itu kan Pak JJ ngajarin sampai videonya pun ada loh viral kalau nggak salah itu. Pak JJ ngajarin analogi memahami Tritunggal itu dengan cara umpamanya 1 batang 2 telur. Bener kan Pak JJ ingat itu kalau nggak salah Pak JJ diskusi sama Bang Dewa. Waktu itu aku ada nyimak. Kalau sebenarnya tentang Tritunggal mengenai Tuhan yang Esa, kita bagi simpel aja hari ini yaitu sosok manusia itu mempunyai tubuh, jiwa dan roh kan. Jadi Oke, lanjut. 1 batang 2 telur, jadi itu asumsi saya yang dahulu, asumsi yang tinggal masuk akal, ya, yang tinggal masuk kita. Tuh, saya chat dia tanggal berapa ya ini? Kemarin deh, baru-baru ini saya chat dia.
Saya todong dia, baru dia akui kalau itu asumsi. Makanya saya bilang hati-hati kalian umat Kristiani yang berapologet, jangan berasumsi liar. Nanti kalau kami umat Islam ini mengutip perkataan kalian, jangan kalian tuduh kami menghujat. Itu kenapa kita selama ini kalau berdiskusi itu harus pakai data, teman-teman. Karena nggak boleh kita suka-suka. Ujung-ujungnya apa? Jadinya nanti penghujatan. Sama seperti Agatal ini, dia bilang apa yang melekat pada Tuhan adalah Tuhan. Emang bulu yang melekat pada Tuhan kamu itu adalah Tuhan kamu. Berarti bulu adalah Tuhan. Ngeri loh konsekuensi logiknya. Dan ini harus dipahami oleh seluruh umat Kristen. Kalau mau jadi apolog itu minimal belajar. Pakailah data-data literasi yang diyakini. Misalnya orang Katolik nih, kenapa aku tuh nggak pernah debat hebat sama orang Katolik ya? Orang Katolik itu punya magisterium atau punya tradisi suci. Salah satu dokter aku hormati beliau, namanya Pak dosen ya. Pak dosen Dr. Antonius tuh beliau tuh sudah bilang saya sudah final dengan ini ya. Saya tahu kalau doktrinnya orang Katolik itu merujuk kepada tradisi suci dan magisterium, dan kita harus hormati itu sebagai literasi mereka. Tapi kalau lu cuman bicara tidak ada data dan ternyata konsekuensi logiknya ada menghina, jangan bilang orang lain yang menghina. Tuh kayak Pak JJ tuh viral kemarin itu 4 tahun yang lalu, dia mengatakan 1 batang 2 telur. Ketika aku mengucapkan kembali karena ini adalah pengajaran dari orang Kristen, tiba-tiba aku yang dikatakan memfitnah, padahal saya menyampaikan itu untuk membuktikan kepada seluruh umat Kristen bahwa rata-rata dari kalian itu banyak yang menista Tuhan kalian tanpa sadar. Maka mari kita sama-sama mencerdaskan bangsa. Begitu teman-teman ya. Itu salah satu metode saya diskusi itu adalah dengan menyadarkan mereka supaya mereka tahu bahwa konsekuensi logik dari keyakinan apa yang mereka bawa, opini mereka itu berimplikasi ke penistaan terhadap Tuhan. Ya, kemudian videonya dipotong, saya yang dibilang menista. Ini nih kalian nih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Toh seandainya pun saya salah, saya menyakiti hati umat Kristen karena potongan video itu, saya kan bisa menjelaskan itu nanti kalaupun saya dipanggil. Tapi ya saya masih berharap bahwa umat Kristen paham setelah saya tampilkan video atau suara Pak JJ bahwa dia yang telah mengatakan 1 batang 2 telur itu dari Pak JJ. Itu 4 tahun silam. Saya kan guru-guru saya kan banyak teman-teman. Saya tuh diajari Luga Tambunan, diajari Joshua Teu, diajari Esra Soru. Ya kalau kita berdiskusi dengan orang kan, kalau dia teman diskusi kita berarti kita belajar sama dia dong. Bukan berarti kita belajar sama dia itu kita mengimani keyakinannya kan. Diajari orang Katolik. Lah, ketika ada si JJ yang mengatakan 1 batang 2 telur, itu pengajaran dari kawan mereka, kok saya yang disalahkan. Enak aja, saya nggak terima lah. Enak aja saya dituduh. Oke, kita lihat ini. Jadi Agatha itu sudah viral di beberapa situs-situs online ya. Ini juga nih. Waduh, ini umat Kristen makin lama makin ngamuk loh guys. Yang para Polikarus bakalan ngamuk total nih. Kenapa? Karena kan mereka berharapnya aku di penjara karena aku dituduh menista agama Kristen. Padahal aku diskusi menyampaikan konsekuensi logik dan pengajaran dari pengajar-pengajar mereka. Tapi Agatha yang wah, pasti semakin meriang-meriang nih para umat Kristen. Kan kita udah bilang dulu, kalau kita diskusi aja, jangan lapor-lapor. Tapi kan kalian yang lapor-lapor dengan mengutusi pengacara kalian yang bernama Sidos masih jabat itu ngelaporin saya. Makanya jangan senggol-senggol. Kalau nggak mau ditampol. Contoh ketika kalian bilang nabi kami gini-gini, giliran kami baca kitab kalian, ternyata kami tahu halakahnya Yahudi itu menikahi anak umur 3 tahun tuh boleh. Giliran kami kasih datanya, kami belajar, dibilang kami menghujat. Lucu kan? Makanya kalian bukti kalau dari kalangan kalian itu banyak yang sengaja menista hanya untuk uang, buktinya banyak yang kabur. Banyak yang kabur kan? Contoh Taipudin, Paul Jong, Suntini, si Sopi Kutul. Kabur semua tuh penista-penista tuh. Karena dia tahu kalau dia tuh menista. Orang kalau dia benar dia nggak akan kabur. Orang kalau benar dia akan memperjuangkan kebenaran itu. Contoh nih Yesus ketika dia dituduh bersalah dia kabur nggak? Dia mempertahankan kebenaran. Maka apapun yang terjadi di diri dia berserah kepada ya maksudnya dia tidak melawan kan. Kalau dia salah ya dia kabur-kaburan. Kalau dia benar ya dia akan pertahankan kebenaran itu.
dipaksa diintimidasi sama polisi, mengaku kamu, tidak akan diakui. Tapi Islam itu mengajarkan begini, Islam lebih mengajarkan kita untuk juga tidak zalim terhadap diri sendiri. Makanya kita boleh tuh kalau dipaksa tuh ditodong tuh pakai bilang kalau Allah itu bukan Tuhan. Karena kita takut kita mati menyelamatkan diri kita ya kan. Tapi lebih bagus kalau aku sih kayak gini, demi mempertahankan akidah kalau kita mati kan itu kan lebih baik ya syahid ya. Ya karena aduh gimana coba orang-orang kayak kita nih apakah mungkin dapat mati syahid? Kita ini bukan siapa-siapa loh guys. Kalau dibandingkan dengan saudara kita di Palestina kita bukan siapa-siapa. Kalau ingat bagaimana Islam itu mengajarkan ketegasan terhadap diri kita sendiri, ketegasan terhadap saudara-saudara kita, ketegasan terhadap non-muslim, itu indah banget tahu. Dimana kita tidak boleh, kita harus mempertahankan kebenaran itu. Itu jihad fisabilillah. Gitu. Ya, jadi teman-teman kalau memang kita benar, pertahankan kebenaran itu, nggak boleh kabur. Nanti jangan bilang aku kabur. Aku nggak kabur ya, aku dilaporkan tanggal 21 bulan ini, bulan 9 apa bulan berapa tuh. Tapi aku ke Ternate tanggal 27 bulan kemarin dan sudah direncanakan 2 bulan sebelumnya. Kenapa? Alhamdulillah Allah kasih aku izin untuk memiliki pekerjaan yang bagus supaya aku tidak maksudnya supaya aku juga berdikari di kaki sendiri. Aku tidak mau minta-minta donasi, itu dilarang dalam Islam. Yang kedua, aku tidak mau dikasihani. Aku tidak mau dikasihani sama banyak umat Islam sehingga nanti pada akhirnya motivasi dakwah ini jadi berubah dari tadinya karena Allah menjadi karena uang. Karena memang ujian di dalam dunia dakwah ini berat teman-teman. Salah satu ujiannya adalah uang. Banyak para apologet itu berapi-rapi kemudian menjadi penghujat dikarenakan uang. Contoh seperti logika tuh. Tadinya dia apologet dari Islam tuh, ya kan? Kemudian karena uang dia menghujat Yesus dan mengijak Bible. Tahu-tahu sekarang malah jadi saksi pelaporan terhadap aku dianya. Lucu kan? Lucu kan? Nah itu dia. Ya kita kan nggak tahu. Jangan-jangan juga karena uang dia dibayar kan? Kita nggak tahu itu. Jadi aku alhamdulillah Allah izinkan bekerja walaupun jauh dari anak aku, berpisah dengan anak. Tapi Masya Allah anak aku luar biasa. Anak aku luar biasa tangguh. I love you Bunda. Ibu Sinta sama Arum. Ibu sayang sama Cahaya. Semoga Arum dan Cahaya makan dari uang halal ibu. Bukan dari hasil donasi ya nak. Seperti Agatha Opelermo ini ya. Yang memberi makan anaknya dengan uang menghujat agama lain ya. Ibu kasih anak-anak ibu uang dari hasil bekerja ya, dari hasil bekerja kepada Bunda Ike, digaji Bunda Ike dan itu yang akan ngalir di darah kalian, yaitu hasil bekerja. Anak aku luar biasa kuat kalian ya, semoga kalian jadi generasi ibu lebih kuat daripada ibu menghadapi kehidupan yang lebih kejam lagi nanti. Ya, ibu akan tetap menjadi apologet anakku, ibu akan tetap belajar, ibu akan tetap membela Nabi kita. Kalian semangat anak-anakku sayang. Kalaupun suatu saat ibu ternyata ibu ternyata dianggap bersalah ya dan ternyata ibu mendapatkan apa yang harus ibu dapatkan, percayalah anak-anak ibu kalian ada putri-putri yang kuat. Kita tidak boleh minta-minta ya nak. Ini spesial untuk anakku. Tetap perjuangkan kebenaran. Jangan kabur-kaburan ya nak. Seperti Sucuntini, Sophie Kutul. Jangan diikuti cara-cara para apologet Kristen yang udah kabur menghujat lagi. Ya, tetap anak-anak ibu, Arumi dan Cahaya, kalian akan harum dan bercahaya. Kalian akan menjadi insya Allah seperti nama kalian harum dan wangi, cahaya. Kalian insya Allah generasi ibu. Ya, semoga anak-anak ibu kuat berpisah dengan ibu karena ibu harus bekerja di kota tercinta Ternate ini. Insya Allah sebentar lagi kita bersama ya. Ibu bekerja di sini memberi makan kalian dari hasil bekerja. Bukan dari hasil meminta-minta, dari hasil donasi dari orang-orang. Ya, tidak boleh. Islam itu ajarkan kita bekerja. Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi itu bekerja ya. Baginda Muhammad Ibnu Abdullah itu adalah seorang pebisnis. Setelah beliau menjadi pebisnis, beliau diperintahkan menyampaikan risalah. Beliau itu hidup di bawah naungan Allah. Maka percayalah anak-anakku, percayalah wahai umat Islam, ketika kita kejar Allah sampaikan kebenaran, maka dunia ini akan menjadi budak kita. Tapi ketika kita mengejar dunia, percayalah kita akan jadi budak dunia. Ogah jadi budak dunia, nggak mau. Ya, uang ini adalah budak kita. Hai uang,
Kalian diciptakan untuk kami, bukan kami yang diciptakan untuk kalian. Jangan jadikan ini sebagai raja kalian. Jangan jadikan ini Tuhan kalian. Jangan kalian jual agama gara-gara ini ya. Jangan. Gara-gara ini si Agatal menghina Tuhan, menghina Nabi umat Islam. Ya, jangan sampai kalian seperti Logika. Gara-gara ini dia berkumpul bersama kaum kafir yang menista agama Allah, itu Lina Wijaya, dan bahkan dia menjadi saksi atas pelaporan aku. Coba aneh kan? Padahal saya juga nggak tahu dia nggak pernah masuk ke komal saya. Ini nggak saya biarkan pernah diskusi sama saya. Tiba-tiba jadi saksi pelaporan saya. Ini nih gara-gara ini nih. Ini jadi budak ini nih. Ini kalau udah jadi budak ini, jangankan diri sendiri ya agama, jangankan agama ya, diri sendiri bisa dijual loh. Banyak orang yang menjual dirinya gara-gara uang ini loh. Ya teman-teman ya. Jadi ini yang bisa terjadi kepada si Logika. Si Tuan Logika alias Topik. Yang membenci saya 7 bulan loh dia menghujat saya dan menghujat Bang Zuma. Karena kami berbeda. Gara-gara kami tidak terima dia menginjak Bible. Kami gak suka dia injak Bible. Dia serang kami secara personal. Gara-gara ini nih. Jangan jadikan ini Tuhan kalian. Si Agatal contohnya tuh. Kasih makan anaknya tuh. 3 orang tuh. Udahlah dia gini ya. Heran saya kadang-kadang sama orang-orang ini. Gampang banget gitu ya. Gampang banget untuk menjual diri dan menjual agama gara-gara ini nih. Gara-gara ini nih. Kalian injak harga diri agama lain. Gara-gara ini. Gara-gara donasi. Tuh. Jadi penjahat kalian. Motivasi kalian tuh gara-gara uang. Dasar nih orang-orang. Astagfirullahaladzim. Ya itu teman-teman ya. Kalau ada yang bilang Unrifa kabur. Gue sentil ginjalnya. Saya kesini tuh tanggal 27 ya. Bulan kemarin. 2 bulan kemarinnya udah disiapkan. Tanggal 21 dilaporin. Enak aja dibilang kabur. Lagi kalau kabur kenapa harus ke Ternate? Sekalian aja ke Arab, sekalian aja ke Jepang. Bisa kan saya nangis-nangis minta donasi? Tolong kawan-kawan, donasi. Bisa kan? Kalian pikir saya nggak ada kenal-kenal sama orang yang berduit? Tanya aja sama mereka. Ada nggak saya minta-minta sama mereka? Kabur-kabur, Unrifa dibilang kabur. Hijrah saya. Hijrah. Mencari rezeki yang lebih baik lagi. Alhamdulillah di Ternate Allah izinkan saya dapat pekerjaan. Gitu ya. Beri makan anak kalian para apologet dengan uang halal. Bukan dari hasil menghujat agama orang lain. Udah itu aja. Ya selamat atas viralnya Agatal ya. Semoga kamu bertobat Agatal. Semoga gereja ortodok juga kasih klarifikasi nih. Ini anak dari gereja ortodok diutus atau sendiri nih independen nih. Kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu, jangan-jangan dia ini diutus atau jangan-jangan dia independen. Itu ya. Itu aja sih pertanyaan sih. Mudah-mudahan Romo Daniel tidak terlibat. Maksudnya tidak terbawa-bawa jadi jelek gara-gara si Agatal ini. Gitu. Kalau aku mah kalau jelek aku dimarahin lah sama guru-guru aku, ulama-ulamaku. Oke, sahabat Julius, sahabat Bamtri, sahabat Unrifa, semoga kalian sehat semua. Selamat kepada Agatal Palermo yang telah viral di media online. Semoga kita diberi kesehatan ya. Semoga si Julius bisa cepat-cepat umroh. Juga bisa ajak aku umroh. Bamtri juga umroh, Bang Zuma umroh. Dan semoga kita bisa diberi kesehatan selalu. Agatal telah viral di semua media online. Dan sepertinya apakah dia kabur mengikuti jejak Taifuddin Ibrahim? Apakah dia akan menjadi penghujat di Eropa sana? Apakah dia mengikuti jejak-jejak para penista-penista agama dengan lari terbirit-birit terkencing-kencing? Kita saksikan di episode selanjutnya. Unrifa menampol para Polycardos Polemicus. Doakan ya aku bisa umroh. Karena aku udah kerja. Kalau udah kerja ada duit dong. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting itu adalah aku mendidik anak-anak aku. Menjadi seperti aku bahkan lebih daripada aku. Harus beritakan kebenaran. Harus pertahankan kebenaran. Jangan mau diintimidasi sama pengacara. Udah kepanjangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, bye-bye. Alhamdulillah rabbil alamin.